Shalom, salam jumpa kembali dalam program Klasis TTU, Suara dari Jurang yang Dalam. Hari ini kita akan ada bersama dalam perenungan firman Tuhan di bawah terang tema Sabar menderita karena kebenaran Kristus. Bacaan firman Tuhan akan kita baca bersama dari surat pertama Petrus pasal 3, ayat 14, 15, dan 16. Sebelum kita baca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami akan merenungkan firman Tuhan saat ini. Berkati dan urapilah kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah menderita dan mati juga bangkit bagi kami. Kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan ada di bawah terang tema menderita dengan sabar. Ayat 14, 15, dan 16. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Demikian firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudariku, anak-anak Tuhan yang diberkati, jika kita bicara tentang menderita, penderitaan itu bukanlah hal yang menyenangkan. Semua manusia dalam keadaan normal tidak pernah menginginkan penderitaan. Tetapi penderitaan adalah sesuatu hal yang terus bergerak dalam kehidupan kita. Terjadi di dalam rentang waktu kehidupan tanpa kita memintanya, mengharapkannya, atau merencanakannya. Nah, saudara-saudariku, ketika Rasul Petrus menuliskan surat untuk orang Kristen diaspora di Pontos, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, dia sementara berbagi kekuatan kasih Kristus kepada orang-orang Kristen di sana yang memang mereka tidak leluasa untuk menjalankan keberimanan mereka kepada Kristus dalam keadaan hidup di tengah-tengah orang Yunani, orang-orang Romawi yang berkuasa di sana. Nah, saudara-saudariku, kita sering terpola dengan pikiran bahwa kalau kebenaran itu kita buat, seharusnya bukan penderitaan yang kita dapat. Kalau kita bikin salah, kita menderita, mungkin itu hal yang wajar bagi kita. Tapi kalau kita bikin yang benar, lalu kita menderita, tidak seharusnya demikian. Itu yang menjadi pikiran kita. Tetapi mari kita lihat bersama apa maksud dari Rasul Petrus untuk memberi kekuatan iman kepada orang-orang Kristen yang berdiaspora di tempat-tempat di mana mereka adalah kelompok kecil di sana. Mereka menderita, tetapi ada penderitaan. Ada dua jenis penderitaan. Penderitaan yang terjadi karena memang kita salah. Kita melakukan hal yang tidak tepat, hal yang tidak benar, entah itu aturan-aturan yang kita langgar atau perintah-perintah Tuhan yang kita langgar. Kemudian kita menderita. Tetapi ada penderitaan yang juga terjadi karena kita melakukan kebenaran, kita melakukan kebaikan, tetapi itu tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya ambil contoh begini. Ketika beberapa waktu yang lalu ada seorang teman, dia share
Biasanya awal-awal tahun seperti ini, bulan Januari, Februari, bagi beberapa pekerja ini waktu yang cukup sulit. Tetapi teman saya ini dia harus bayar pajak kendaraan bermotor 2 jutaan, 3 jutaan. Dan bagi dia itu berat sekali. Ada teman yang lain bilang tidak perlu bayar karena orang lain juga tidak bayar. Tapi dia bertekad untuk dia harus bayar. Untuk sekejap dia ada dalam keadaan yang tidak begitu baik. Karena keuangannya tentu akan tergerus cukup besar untuk hal yang bagi orang lain tidak perlu juga. Tidak terlalu perlu. Nanti tinggal silih-silih saat di jalan kalau ada pemeriksaan, ada tilang. Tetapi dia tetap membayar. Pada akhirnya ketika ada tilang di mana-mana, orang harus lari, silih polisi, dia bisa tetap jalan dengan aman karena dia punya kewajibannya diselesaikan dengan baik. Dia tidak perlu takut, seperti kata firman Tuhan, kalau engkau melakukan kebenaran, kamu tidak perlu takut kepada orang-orang yang tidak suka. Tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu cemas, karena sudah melakukan kewajiban dengan baik. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari, demikian juga hidup. Menurut Rasul Petrus, ada bagian di mana kamu menderita, kamu mengalami kesukaran hidup karena kamu melakukan kebenaran Kristus. Satu kelompok orang yang suka contohnya mabuk-mabukan. Ketika ada seorang Kristen di situ dan dia bilang, minta maaf saya tidak minum. Tentu kawan yang lain, kalau begitu kamu bukan kelompok kami. Silahkan keluar dan jangan bergaul dengan kami. Dia menderita karena dia diasingkan, dia tidak diterima di kelompok itu. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Atau ketika seorang ibu yang tidak suka duduk-duduk dengan bergosip atau apa, kemudian yang lain bilang, kalau begitu kamu jangan ada dengan kami. Kamu tidak perlu ada di sini. Itu juga sebuah penderitaan yang seolah diasingkan dari kelompok terdekatnya. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari, ini contoh-contoh kecil yang mungkin juga kita alami dalam kehidupan kita. Kita juga turut menderita mungkin untuk beberapa hal karena kita ingin melakukan kebenaran Tuhan. Sekejap penderitaan itu ada. Tetapi menurut Rasul Petrus, kamu akan baik-baik saja. Kamu akan berjalan dengan sukacita. Kamu tidak perlu mencemaskan apa-apa. Karena apa? Karena ayat yang ke-15 bilang, kamu menjadi kudus karena Kristus ada di sana. Karena kekudusan Kristus berdiam di dalam hatimu, maka segala yang kamu buat untuk Tuhan dan kamu menanggung berbagai-bagai tantangan dan penderitaan, itu tidak akan membuat kamu jatuh, tidak akan membuat kamu dibebani oleh orang lain. Bahkan menurut Rasul Petrus, orang-orang yang memfitnah kamu justru mereka akan menjadi malu. Orang-orang yang menyakiti kamu justru mereka akan menjadi malu karena fitnahan mereka. Kamu bisa mempertanggungjawabkan kebaikanmu. Kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu buat benar sesuai dengan ajaran Kristus. Dan kebenaran itu bukan untuk dirimu sendiri, kebenaran itu untuk semua orang yang ada di sekelilingmu. Karena itu kamu tidak perlu takut dan cemas. Mari kita simpan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Kebahagiaan dalam Tuhan bukan kebahagiaan yang terbatas oleh orang-orang tertentu, waktu-waktu tertentu. Tetapi kebahagiaan dalam Kristus yang kudus di dalam hidup kita adalah kebahagiaan dengan semua manusia dan dalam rentang waktu yang kekal. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.